A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kade Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Rahma Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku menuju kafe 100 meter dari Salon Doro Ayu, sederet dengan restoranku. Soka sedikit tertatih, mengikutiku tanpa bicara. Bajunya entah kenapa hanya itu-itu saja. Walaupun ku yakin bukan yang semalam ia kenakan. Apa ia tidak memiliki pakaian lain? Aku memilih meja di bagian luar untuk antisipasi jika Soka melakukan hal yang tidak diinginkan. Gadis itu duduk dengan hati-hati. Aku pura-pura tidak melihatnya dengan meringis kesakitan. Bukan salahku. Kan ia sendiri yang mendatangi rumahku tengah malam. Apa kamu masih berpikir aku bakal mencincangmu di tempat umum seperti ini? Ketu Soka. Entahlah. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Kita hanya bertemu beberapa kali, dan kamu menganggap kita seolah-olah memang ada urusan. Ucapku sambil meraih buku menu. Aku juga sebenarnya malas berurusan dengan orang sombong dan tidak tahu berterima kasih sepertimu, cibik Soka. Tapi aku tidak bisa membiarkan. Suara getar ponsel mengalihkan perhatianku. Ririn melakukan panggilan video. Aku harus bagaimana? Masa kulakukan di depan gadis sana ini? Kenapa melirikku seperti itu? Angkat saja. Aku akan pura-pura tidak mendengar pembicaraanmu, ujar Soka. Aku menarik napas panjang. Ku tekan layar, tepat di simbol telepon warna hijau. Tak lama, muncul gambar Ririn, walau sedikit buram. Saya sudah di dalam toilet. Kameranya saya alihkan pakai belakang ya, ucapnya. Gambar berubah, menunjuk pintu berwarna biru. Ririn bergerak, membuka pintu, lalu mengendap keluar. Aku bisa melihat pintu warna coklat di depan. Tanpa Ririn katakan, aku bisa menebak itu ruangan yang ia maksud. Aku menahan napas, memperhatikan setiap gerakan gambar yang terekam. Soka melirikku. Sepertinya ia penasaran dengan panggilan video yang tengah berlangsung. Saya akan masukkan ponsel ke ventilasi di atas, ucap Ririn. Aku menunggu. Gadis itu sepertinya sedang mencari pijakan. Suara gaduh makin membuat dadaku berdebar. Rin, apa tidak bisa kamu hentikan saja? Aku tercekat. Suara teriakan Ririn sesaat membuatku terkesiap. Gambar menghilang. Meskipun panggilan belum berakhir, aku menatap layar lekat. Sebuah wajah aneh muncul. Sebelum kemudian telepon mati. Astaga, desisku berdiri. Aku bersiap lari. Tetapi Soka mencekal tanganku. Mau kemana? Kita belum selesai, tukasnya. Apa? Kamu tadi dengarkan? Ada yang tidak beres dengan Ririn. Dia masuk ke salon aneh itu.
Tekanku tanpa sadar. Aku mengacak rambut. Kesal. Ririn, salon. Soka mengerutkan alis. Apa yang kamu maksud salon Doro Ayu? Tebaknya. Aku menatapnya lekat. Apa aku bisa mempercayaimu? Tidak ada alasan untukku mencelakaimu. Tapi pilihan ada di tanganmu. Aku memiliki beberapa informasi mengenai Mega yang mungkin tidak kamu ketahui. Ucapnya. Kubuka layar ponsel, mencoba menghubungi Ririn. Namun nomornya tidak aktif. Aku membaca lagi percakapan terakhir dengannya. Kutunjukkan pesan tersebut kepada Soka. Ririn adalah karyawanku. Semua bermula saat aku penasaran dengan sosok Mega, serta keberadaan salon yang membuatku gelisah. Aku meminta Ririn mencoba masuk ke sana. Ia pun melakukannya dan mengaku menemukan sesuatu. Ruangan tertutup dekat toilet. Ia mencoba mengintip karena penasaran. Ternyata isinya mayat di atas ranjang. Aku meraih gelas jus yang mulai mengembun. Kuteguk sari jeruk tersebut, berharap mendapatkan sedikit ketenangan darinya. Soka gelisah. Ia bergumam. Entah apa, duduknya menjauhi sandaran kursi. Mungkin karena luka yang semalam ia alami. Sekarang, aku akan memastikan kondisinya. Aku harus mendatangi salon itu, tegasku. Tunggu. Kamu pikir semudah itu masuk ke sana? Maksudku, apa yang akan kamu katakan? Di sana salon khusus wanita, cegah Soka. Kalau begitu, aku menatapnya penuh harap. Kamu bisa masuk ke sana kan? Hei, dasar gila. Kamu mau mengirim orang yang sedang terluka ke neraka? Maksudku, Soka salah tingkah. Apa katamu? Jadi, kamu sudah tahu soal salon itu? Tekanku. Ia menghembuskan napas kasar. Orang sepertiku tidak bisa masuk. Ada pagar gaib yang dibuat khusus untuk mencegah orang-orang tertentu. Apalagi itu? Pagar gaib. Aku menggeleng bingung. Kalau begitu, orang seperti apa kamu? Tanyaku curiga. Aku belum bisa bilang. Intinya, tempat itu bukan salon biasa. Kalau kamu bilang di sana ada mayat. Soka menggigit jarinya. Terlihat sekali kalau ia tahu sesuatu. Apa? Cepat katakan. Aku tidak punya banyak waktu, desaku. Dia sudah berganti tubuh. Singkat cerita, entah bagaimana aku malah datang ke tempat ini. Tempat persembunyian Soka, sebuah gua di tengah hutan. Awalnya aku ragu, terlebih ada Ririn yang sedang dalam bahaya yang harus diselamatkan. Namun, ucapan Soka cukup masuk akal. Kami tidak bisa langsung mendatangi salon itu hanya untuk menanyakan keberadaan Ririn. Setidaknya, kami berusaha mencari di luar terlebih dahulu, lalu melapor ke polisi jika sudah lewat 24 jam belum ditemukan. Aku sudah menunggu temannya keluar salon, tetapi gadis itu mengatakan bahwa Ririn mengirim pesan akan pulang mendahuluinya karena urusan mendadak.
Ia juga menunjukkan isi pesan tersebut kepadaku. Dia sepertinya buru-buru sampai tidak sempat menemuiku, ujarnya. Memangnya kamu melakukan perawatan apa? Tanyaku mencoba menutupi rasa gelisah. Itu rahasia. Ia tersenyum malu. Soka menggamit lenganku. Dia pasang susuk pemikat. Apa kamu tidak bisa melihat? Bisiknya. Aku menggeleng. Di mataku, gadis itu tampak biasa saja. Sudahlah. Kita coba ke rumahnya, ajak Soka. Kami pun ke rumah Ririn. Aku meminta tolong Tobi untuk datang lebih cepat menggantikanku. Kebetulan tidak ada reservasi meja untuk hari ini. Tidak banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Di rumahnya, Ririn tidak ada. Entah berapa kali aku menekan tombol panggilan ke nomornya, tetapi tidak tersambung. Soka pun mengajakku ke suatu tempat. Di daerah perbukitan, ada kawasan hutan jati yang cukup rapat. Soka membawaku ke salah satu bukit dengan batuan kapur menjulang, membentuk tebing, cekatan. Ia melalui pijakan yang telah tersusun sedemikian rupa. Setelah beberapa kali jatuh bangun, aku bisa menyusulnya, memasuki sebuah lubang pada dinding tebing yang tertutup tumbuhan balakacida. Gelap. Soka menyibak semak, lalu mengikat batang-batangnya menggunakan tali. Sedikit cahaya matahari yang masuk cukup menerangi tempat dengan perlengkapan harian yang terbilang lengkap ini. Sebaiknya kita selesaikan salah paham ini sekarang, ujar Soka mengambil duduk dekat dinding gua yang kering. Aku memeriksa ponsel. Tidak ada jaringan internet sama sekali. Kalau gadis ini sampai mencelakaiku, tidak ada yang bisa kulakukan selain melawan sebisaku. Baiklah, apa yang sebenarnya ingin kamu tunjukkan? Soka beringsut, menunjukkan pakaian yang berlubang di bagian belakang. Ini baju yang kupakai semalam. Beruntung, tidak ada racun dalam panah tersebut. Tapi sialnya, aku jadi ketahuan karena berhubungan denganmu, sungutnya. Sebentar, bisa tidak kamu jelaskan dengan cepat dan singkat, apa sebenarnya yang membuatmu terus mengikutiku? Decaku. Udara di dalam gua cukup sejuk karena hembusan angin dari luar. Beberapa saat, mataku terasa memberat. Namun, sebisa mungkin aku menahannya. Kamu tidak sadar, sedang dalam bahaya. Aku tidak yakin, tapi sepertinya ada orang yang menginginkan kamu mati. Lalu soal Mega, apa kamu benar-benar tidak ingat siapa dia? Pertanyaan terakhir membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tidak ingat. Apa maksudnya Mega adalah orang yang pernah ku kenal? Aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi kamu bisa mencari tahu dengan mendatangi kediaman Mega. Mungkin saja di sana ada petunjuk. Soka makin melantur. Kamu tahu apa yang ada di pikiranku? Sesak, teror di restoran, hantu Yuni, kematian Dewi, mayat di dalam salon, Ririn yang belum bisa dihubungi. Lalu sekarang siapa Mega? Bisa tidak kamu katakan saja siapa dia? Apa aku pernah mengenalnya? Aku menatapnya tajam. Semua jawaban itu pada ingatanmu, tukas Soka. Aku akan memberikan sedikit informasi.
20 tahun yang lalu terjadi sebuah insiden di sebuah pantai Drini. Seorang gadis mengalami perundungan hingga nyaris mati. Wajahnya hancur. Mendadak perutku terasa mual. Sosok Soka mulai mengabur seiring beragam kepingan memori yang mengaduk isi kepala. Sebuah suara muncul. Aku tidak paham itu suara siapa. Namun ia mengatakan hal yang membuatku bergejolak. Tawang, aku suka kamu. Aku rindu. Aku mengercap. Suasana sekitar terlihat gelap. Api kecil meliuk. Dari aromanya, seperti berasal dari getah pinus. Di samping remang cahaya tersebut, seorang gadis duduk memeluk lutut. Kepalanya terbenam di antara kaki yang terkatup rapat. Aku segera tersadar bahwa masih berada di dalam gua. Kulihat matahari sudah lenyap. Seberapa lama aku tertidur? Sudah bangun. Ayo kita pergi dari sini. Soka mengangkat wajah. Aku melihatnya. Desisku. Kamu. Apa kamu? Cukup. Sekarang kita harus mencari karyawanmu, bukan? Selain itu, beberapa hari yang lalu, aku melihatmu memasuki rumah tua di Jalan Kenanga. Apa yang kamu cari? Gadis itu berkacak pinggang. Aku terdiam. Kalau gadis di depanku ini adalah salah satu pelaku perundungan yang ada dalam mimpiku, bisa jadi nyawaku dalam bahaya. Pun dengan Mega, pantas saja ia sangat ketakutan melihat Soka. Namun, apa tujuannya mendekatiku? Terserah kalau kamu masih mau tinggal di sini. Dejaknya melewatiku. Dengan gesit, ia menuruni tebing dengan berpegangan pada akar-akar yang menculur. Aku segera menyusulnya. Tidak kupedulikan duri yang mengoyak kulit. Setidaknya aku harus keluar dari tempat ini dengan selamat. Tanganku menggapai apa saja yang dekat dengan jangkauan. Beruntung, hari sepertinya belum terlalu malam. Tiba di tempatku memarkirkan motor. Aku mematung. Soka sudah menunggu di samping kendaraan tersebut. Apa aku harus memboncengnya lagi? Bagaimana kalau ia tiba-tiba mencekiku dari belakang? Buruan, mau menunggu harimau mendatangi kita? Bentak Soka. Aku meremas kunci dalam genggaman. Seenaknya saja ia membawaku kemari tanpa tujuan, lalu memerintah dengan nada menyebalkan. Sebentar, saat di kafe, kamu bilang dia sudah berganti tubuh. Siapa maksudmu? Tanyaku menahan emosi. Kalau kita bisa melihat mayat itu, aku mungkin bisa memastikannya. Jawabnya begitu saja. Jadi, kita geledah salon Doro Ayu. Aku menghela napas yang kian berat. Ku mundurkan motor, lalu menyuruhnya segera naik. Satu lagi. Apa kamu tahu siapa Sutoyo dan anaknya yang bernama Senja? Aku melirik kaca spion. Tentu saja tidak kulihat wajahnya yang tertutup punggungku. Soka terdiam beberapa saat, menyisakan keheningan yang membuatku tidak nyaman. Akan ku beritahu setelah kamu bisa mengingat kejadian 20 tahun itu. Singkat cerita, setelah keluar dari area perbukitan, aku berhenti sejenak untuk memeriksa ponsel. Ragu, ku tekan kembali nomor Ririn. Tidak tersambung. Aku mendengkus kesal. Salon itu tutup jam berapa? Tanya Soka.
Sepertinya jam 10, sahutku. Di bagian belakang bangunan itu ada pintu. Tapi aku tidak tahu apa bisa tembus ke dalam ruangan yang digunakan sebagai salon tersebut. Mungkin kamu bisa mencoba masuk lewat sana, tuturnya. Maksudnya aku sendiri. Aku menoleh. Iya, karena aku sudah bilang tempat itu diberi pagar gaib. Aku tidak bisa menembusnya. Nyai, si pemilik salon, bukan orang biasa. Kamu harus berhati-hati. Ingatnya, ia menambahkan. Aku akan menunggu tidak jauh dari sana. Aku berpikir sejenak, teringat dengan Pak Hari. Ku coba untuk menghubunginya. Beruntung, ia langsung menjawab panggilanku. Maaf, apa Bapak ada waktu? Tanyaku. Ya, aku harus melibatkan polisi karena mungkin saja nyawa Ririn sedang dalam bahaya. Iya, saya sedang di rumah. Ada apa? Sahutnya dari seberang sana. Saya mau minta tolong. Ku ceritakan secara singkat mengenai kecurigaan Ririn dengan salon Doro Ayu. Hingga ia nekat masuk ke sana untuk memastikan apa yang hari itu ia lihat. Tak lupa kejadian tadi siang, sebelum panggilan video terputus hingga nomornya tidak bisa lagi dihubungi. Jadi, Mas Tawang mau mencoba masuk ke sana. Sebenarnya itu pelanggaran yang bisa dijadikan kasus pidana, ujar Pak Hari ragu. Saya tidak bisa menunggu sampai 24 jam. Nyawa karyawan saya dalam bahaya, tekanku. Apa sudah mencari di sekitar? Saya akan bantu untuk pencarian ini. Sudah. Tapi saya yakin ia ada di dalam. Hening. Pak Hari sepertinya tengah menimbang keputusan. Jarum jam sudah menunjukkan angka 8. Perutku sudah meronta-ronta. Soka pasti juga lapar. Saya akan mencoba mendatangi salon itu langsung. Kamu silakan menunggu kabar selanjutnya. Ada fotonya? Tanya Pak Hari. Ada. Akan saya kirimkan segera. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ujarku sedikit lega. Sama-sama. Soka tidak terdengar suaranya. Ia duduk di trotoar sambil pandangannya entah menyisir kemana. Ayo kita makan dulu, ajakku. Ia mengangguk. Entah sejak kapan. Wajahnya tidak sedingin waktu pertama kali kujumpai di pinggir jalan taman kota. Ngomong-ngomong, kamu tahu siapa orang yang sudah memanahmu? Tanyaku sambil melajukan motor pelan. Tentu, tapi jangan pikirkan itu. Aku sudah membereskannya, sahut Soka datar. Apa? Aku menelan ludah. Teringat kejadian malam itu, di mana kulihat ia membawa parang berdarah setelah keluar dari semak-semak. Sebenarnya, apa pekerjaanmu? Tanyaku merinding. Penjaga taman hijau. Selain itu, pemburu hewan liar yang masuk ke pemukiman warga. Jadi, malam itu aku menangkap piton yang masuk ke dalam rumah salah satu warga. Ternyata sarangnya ada di rumah kosong yang penuh semak. Ia menjawab santai. Entah aku harus percaya atau tidak, tetapi ada sedikit kelegaan mendengar penjelasan tersebut. Kami pun masuk ke salah satu rumah makan. Pakaian Soka yang aneh tentu menarik perhatian beberapa pengunjung.
Aku memilih untuk pura-pura tidak melihat tatapan mereka. Sambil menunggu kabar dari Pak Hari, aku mencoba menghubungi Mega. Tidak bisa. Seharian ini, kemana saja dia? Apa benar melamar kerja? Tadi, kamu belum jawab pertanyaanku. Apa yang kamu lakukan di rumah tua itu? Soka mengangkat wajahnya. Bukan apa-apa. Aku malas menjawabnya. Kepalaku sudah terlalu sakit. Apa kamu dihantui sosok itu? Tebaknya sangat jitu. Aku hanya diam sebagai jawaban. Kamu juga pasti merasa kalau Sutoyo bukan orang yang pantas dituduh sebagai pembunuh. Apalagi terhadap istrinya sendiri. Tapi satu hal yang harus kamu pahami. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak topeng. Terkadang kita tidak pernah tahu apakah ia sedang mengenakannya atau tidak. Dalamnya lautan bisa dikira, tapi hati manusia, siapa yang tahu? Beber Soka tanpa menatapku. Aku menatap gadis di depanku. Pelan, ku pejamkan mata, berharap bisa mengumpulkan memori yang tadi sempat melintas. Setelah mendengar sedikit informasi mengenai kejadian di Pantai Drini yang diungkapkan Soka, aku makin yakin bahwa ada keterlibatan kami di dalamnya. Bisa jadi Soka salah satu pelakunya. Namun, aku siapa? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali? Jangan-jangan aku pun salah satu bagian dari para perundung itu. Hei, ada telepon. Sentak Soka. Aku melihat nama yang tertera. Pak Hari. Halo Pak. Dadaku berdebar. Mas Tawang di mana? Aku menyebutkan nama rumah makan tempat kami singgah. Tunggu, saya akan ke situ. Kurang lebih 10 menit kemudian, Pak Hari menghampiri kami. Wajahnya terlihat tegang. Bagaimana Pak? Aku mempersilakannya duduk. Saya sudah ke sana. Malah bertemu langsung dengan pemiliknya. Nyari saja. Ia menggeleng. Terlihat bulir keringat menghiasi dahinya. Nyari saja mengikutinya ke dalam kamar. Beruntung, berkat ini. Ia menunjukkan gantungan kunci kayu berbentuk butiran tasbih. Entah bagaimana, tiba-tiba terjatuh di ujung sepatu. Saya teringat dengan istri yang memberikan gantungan ini saat kami berziarah ke Kudus. Lafaz istighfar langsung saya ucapkan, hingga akhirnya saya bisa pamit keluar. Aku bergidik ngeri. Soka hanya bergeming. Sesekali menyuapkan nasi goreng pesanannya. Lalu, di mana Ririn? Tanyaku cemas. Mereka bilang, gadis itu memang datang siang tadi. Tapi sudah pulang sendiri, mendahului temannya. Aku mengepalkan tangan. Pasti ponsel Ririn sudah jatuh ke tangan mereka. Pesan itu salah satu dari mereka yang mengirimkannya. Apa polisi tidak bisa menggeledah salon itu? Soalnya Ririn bilang ada mayat. Aku menelan ludah. Apa ada bukti? Pak Hari tampak kaget. Tidak, itu masalahnya. Ririn pernah mencoba mengambil gambar di sana, tapi semuanya rusak, tidak terlihat. Sama seperti saat saya mengambil foto isi ruangan bangunan itu. Tugasku. Sulit kalau hanya ada laporan tanpa bukti yang jelas.
Lagi pula, saya merasa salon itu terlihat normal. Hanya kejadian tidak masuk akal tadi yang membuat saya cukup merinding. Tutur Pak Hari. Jadi bagaimana? Aku menyandarkan tubuh pada sandaran kursi. Tadi kamu bilang mau menyusup ke sana. Ada jalan. Aku melirik Soka. Gadis itu mengangguk yakin. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.